Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, my name is Melanie Alia from class Interpreting B. So today I will show you a video about interviewing who had experience for interpreting. So let's get to the video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Alia dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 2018. Di sini saya sedang menjalankan tugas dari mata kuliah interpreting untuk menginterview seseorang yang sudah mempunyai pengalaman dalam interpreter. Jadi untuk perkenalkan diri, kakak dari mana, namanya, univ, angkatan, dan sekarang tuh lagi sibuk apa? Oke. Halo Melani, nama aku Fatin Nur Hanifah. Aku jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea di Universitas Gadjah Mada. Terus aku angkatan 2014, ini angkatan 2014 dan udah lulus. Dan sekarang masih proses cari-cari kerjaan gitu sih, karena belum nemu yang cocok gitu. Terus kakak ini ya pernah punya pengalaman jadi interpreter gitu kan ya? Pernah, tapi itu cuma satu kali, nggak satu kali sih, itu cuma yang yang agak lebih bisa diceritain tuh cuma satu aja sih sebenarnya. Dan itu dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Korea. Oh, malah bahasa Inggris ya, bukan malah bahasa kakak iniin. Kalau boleh Iya. tahu itu acaranya tuh acara apa sama kapannya gitu loh kak? Dan di mana? Itu dulu tuh itu acaranya namanya Japan Daisuki Festival kalau nggak salah. Dan itu di Malang tahun 2018. Itu jadi di acara event Japanese culture gitu. Nah, di situ tuh ada guest star atau bintang tamu namanya Mindarin. Jadi si Mindarin ini dia YouTuber dan penyanyi dari Thailand. Nah, gitu. Jadi si Mindarin ini diwawancarain sama salah satu radio di Malang, dan di situ kebetulan aku di situ jadi manajernya Mindarin juga. Jadi saat aku jadi manajer, aku jadi interpreternya dia. Oh, begitu. Itu kakak pas dapat kesempatan itu tuh kakak ditawarin apa? Kakak kayak kakak sendiri yang kayak inisiatif buat jadi manajernya itu, atau kakak bagian dari panitia ada acara tersebut? Oh enggak, jadi aku bagian dari timnya Mindarin. Jadi Mindarin nih punya kayak tim jadi dia kan YouTuber, tapi pas nampil di Indonesia, pas perform di Indonesia, dia itu punya kayak semacam manajemen atau band yang ada di Indonesia, karena kebetulan produsernya Mindarin ini orang Indonesia. Produsernya itu juga produserku, jadi aku dimintain tolong lah istilahnya sama produserku itu untuk jadi manajer dan interpreternya si Mindarin ini. Oh, berarti kan tadi pakai bahasa Inggris ya kak ya, terus orangnya dari Thailand. Berarti orangnya itu dia bisa bahasa Inggris juga, gitu ya berarti? Iya, dia komunikasi sama semuanya pakai bahasa Inggris. Oh iya. Kalau gitu kan udah itu, terus boleh nggak kak ceritain? Jadi kakak tuh awalnya, maksudnya pas nerjemahin tuh kakak ngapain aja? Terus juga si Nindarinnya tuh orangnya kayak maksudnya gampang nggak untuk diikuti penerjemahannya, dan dia juga maksudnya kayak ngikutin kakak gitu loh, dan kakak juga mudah nggak untuk nerjemahinnya lagi ke pas acara tersebut. Oh ya, jadi kan itu acara kayak wawancara radio gitu ya, suatu radio. Cuma wawancaranya itu di event yang sama dan banyak yang nonton juga gitu. Nah, jadi kebetulan orang dari radionya ini dia bahasa Inggrisnya agak kurang, jadi dia bergantung banget sama interpretku gitu. Iya. Jadi nggak susah sih, karena bahasa Inggris kan bahasa yang cukup umum ya. Jadi kayak untuk penggunaan kata-kata yang sehari-hari itu yang gampang-gampang aja. Contohnya kayak kegiatannya Mindarin apa, terus dia di YouTube ngapain, terus dia di Indonesia ngapain, gitu-gitu aja Oh, sih. gitu-gitu. Terus kakak ada nggak selama ngeinterpret si Kak Mindarin ini tuh dia kesusahan kakak tuh apa? Yang menurut kakak, oh mungkin pronunciation dia kurang atau gimana gitu? Oh, oke. Kebetulan si Mindarin ini dia bahasa Inggrisnya fluent ya. Jadi kayak dia bahasa Inggrisnya tuh udah jago lah. Cuma dia emang benar-benar nggak ngerti bahasa Indonesia. Nah, jadi menurutku tugas seorang interpreter itu adalah harus bisa menerjemahkan yang yang bukan hanya harfiahnya tapi komunikatif juga bahasanya. Jadi bisa diterima sama orang-orang yang nonton gitu. Nah, si Mindarin ini dia nggak pakai bahasa yang susah sih, bahasa sehari-hari aja. Cuma mungkin karena kita dituntut harus mikir cepet gitu kali ya sebagai interpreter. Jadi saat kita udah nangkep itu dan itu dirasa menurut kita udah cukup, nggak perlu berbelit-belit gitu, kita sampaikan ke audiens juga
yang sederhana aja. Yang simpel aja gitu, dan bisa dimengerti gitu sih. Pas selama wawancara itu, ini nggak, kadang ada yang miskomunikasi antara kakak sama Kak Mindarin, atau kakak sama si yang wawancara tadi itu? Ada nggak kejadian? Enggak. Enggak. Mungkin ini ya, mungkin ada, jadi dari orang radionya ini, dari orang Indonesianya, dia mau nanyain sesuatu ke Mindarin. Cuma karena menurutku tuh dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia lebih gampang daripada bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi saat aku harus nanyain dari broadcasternya ini, aku agak mikir dulu maksud dia nih apa dan kata-kata yang lebih gampang dan bisa diterima sama Mindarin itu apa ya gitu. Berarti kakak kadang pernah nggak yang kakak tuh nggak tahu, malah nggak tahu bahasa Indonesianya dari kata-kata yang Mindarin sebutin? Atau pernah sih, pernah waktu itu, cuma aku lupa. Cuma ya itu, karena kita seorang interpreter, kita saat itu kita jadi interpreter, kita nggak bisa dong kayak kita nggak bisa jawab gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus cari padanan kata yang tepat di kedua bahasa itu. Oh iya, berarti kan tadi kakak jurusannya bahasa Korea ya, terus kakak interpretnya bahasa Inggris. Berarti itu kakak belajar bahasa Inggrisnya secara otodidak diri sendiri gitu ya? Iya, aku belajar bahasa Inggrisnya, kan kita dapat bahasa dulu sih kalau zamanku ya, bahasa Inggris kita udah dapat dari SD. Jadi SD, SMP, SMA kita belajar bahasa Inggris full kan. Nah, kuliah juga. Terus bahasa Korea tuh juga apa ya? Kalau menurutku lebih gampang dari bahasa Korea diterjemahin ke Inggris. Jadi mau nggak mau aku kayak lebih gampang gitu daripada bahasa Korea ke Indonesia gitu loh. Oh gitu. Terus selama pas mau jadi interpreter sehari itu, kakak apa aja yang kakak siapin sebelum hari H-nya? Siapinnya nggak ada sih. Aku malah lebih nyiapin ke ini apa? Lebih nyiapin ke biar Mindarinnya tuh nyaman ke aku dan terbuka ke aku gitu sih. Lebih ke kayak jadi temen lah buat dia gitu. Jadi dianya nyaman dan kalau mau ngobrol sama orang gitu, ya kan melalui aku juga kan. Jadi kayak dia lebih enak gitu lah, lebih nyaman gitu sih. Berarti itu seharian full sama kakak gitu ya? Apa pas acara radio doang? Seharian full, kan sama dia di Indonesia. Dia tuh di Indonesia sekitar 2 hari atau 3 hari gitu, 2 hari deh kayaknya. Nah itu juga aku sama dia, nginep bareng dia gitu itu sih. Oh berarti ya. Pertanyaan selanjutnya ya kak, menurut kakak apa aja do's and doesn't yang harus kita perhatiin selama jadi interpreter itu? Menurut pengalaman kakak? Kalau menurut aku yang harus kita lakuin tuh kita harus kayak pinter-pinter nyari padanan kata yang pantas dan tepat gitu. Jadi kayak kita tahu kalau bahasa itu kan beda-beda ya. Jadi menurutku kayak gimana caranya kita bisa apa ya, menyampaikan pesan yang ingin disampaikan sama dua pihak ini. Jadi mereka kan kendala bahasa nih, dan kita kan sebagai medianya, kita sebagai kayak rumahnya gitu. Jadi kayak menurutku kita harus kayak rajin-rajin apa ya, rajin-rajin research gitu, rajin-rajin baca buku atau nonton apa untuk memperluas wawasan kita. Jadi kita nggak bingung dan kita nggak kagok gitu. Dan kita harus kayak terlihat menguasai gitu loh. Kalau mereka bingung kan kayak kitanya jadi orang jadi nggak kita kayak kok kayak gitu sih interpretnya, padahal ini gestarnya udah bagus nih, tapi kok interpretnya nggak keren gitu sih ya gitu. Terus kalau jangannya mungkin ya itu kita harus kayak kita harus belajar public speaking juga kan, jadi kita nggak boleh jadi orang yang gugup atau jadi orang yang takut gitu. Kita harus bisa berani dalam public speaking. Kita nggak bisa kayak apa ya, enggak aku nggak bisa ini, aku nggak bisa terjemahin gitu, apa ya sebentar bingung sendiri gitu. Kalau nggak tahu kamu bisa nanya temenmu aja dan jangan malu untuk salah sih. Karena itu kan proses dari belajar ya, jadi menurutku salah tuh nggak apa-apa. Dari kesalahan itu nanti nextnya kamu bisa better lah gitu. Oh iya, berarti nggak boleh takut-takut ya kak kalau mau jadi interpreter. Terus pertanyaan selanjutnya, menurut kakak pas pengalaman tersebut itu seru nggak? Dan kalau semuanya kakak ditawarin lagi ke depannya, kakak bakal mau nggak? Walaupun dengan bahasa lain, mungkin dari bahasa Korea, itu yang memang passion kakak gitu. Oke. Menurutku seru banget sih pengalaman itu, karena apa ya, karena menurutku kerjaan interpreter tuh keren banget gitu. Dan aku suka saat orang tuh ngelihat kita, wah keren ya orang ini, dia bisa kayak komunikasiin dua orang yang bahasanya berbeda dengan cara dia gitu. Menurutku kayak keren aja, dan saat aku bangga dengan kalau orang-orang mikir kayak gitu tentang interpreter gitu. Terus kalau misal bahasa lain kayak bahasa Korea gitu, aku ingin mencoba juga sih. Aku mungkin pernah beberapa kali, cuma itu bukan
suatu event atau apa yang resmi gitu sih. Cuma kalau ditawarin aku pasti bakal mau sih. Itu yang selanjutnya, ini pertanyaan terakhir juga sih Kak. Keluh kesahnya jadi interpreter pas selama sehari itu apa aja menurut Kakak? Dari pengalaman Kakak? Keluh kesahnya apa ya? Kalau ini sih, kalau misalnya kita mau nyampein sesuatu ke orang yang bukan native-nya bukan bahasa Indonesia, contohnya si Mandarin ini, aku takut kata-kataku itu bakal nyinggung dia secara nggak langsung. Jadi kayak aku harus apa ya? Aku harus hati-hati juga kayak ngeluarin candaan-candaan khas orang Indonesia ke dia gitu juga harus hati-hati gitu sih. Aku nggak pengen bikin dia nggak nyaman selama di sini. Jadi aku pengen benar-benar bikin dia nyaman dan apa ya, have fun gitu loh di sini gitu. Berarti dari yang aku lihat ya, Kakak tuh kayak nggak ngerasa terbebani dengan pekerjaan ini gitu loh. Jadi Kakak kayak santai gitu dan juga makanya keluh kesahnya juga nggak terlalu banyak. Pertanyaannya udah sih Kak, itu aja. Makasih ya Kak buat waktunya. Maaf udah ngerepotin. Terus juga terus juga semoga kan Kakak habis ini ya wisuda ya. Iya. Semoga ilmunya jadi berkah buat Kakak dan buat yang lainnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So after the interviewing Fatin, I know she's so kind, smart, and attractive, and also the interview is really good, and the interview goal is really smooth. I really don't feel bad for anything. So that's all. The interviewing who had experience in interpreter. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 이따 2시 거기서 우리 다시 만나자.